Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Keislaman. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas sebuah topik yang cukup hangat, sensitif, dan sering menjadi perdebatan di kalangan masyarakat, yaitu LGBT atas nama HAM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di era modern saat ini, isu LGBT semakin sering muncul dalam berbagai diskusi, baik di media sosial, lingkungan pendidikan, baik di forum internasional. Tidak sedikit yang mengaitkan isu ini dengan HAM. Sebagian pihak berpendapat bahwa LGBT merupakan hak pribadi yang harus dihormati, tetapi sebagian juga menilai bahwa perilaku tersebut bertentangan dengan nilai agama dan norma masyarakat. Oke, benar sekali. Sebelum kita membahas topik yang lebih mendalam lagi, alangkah baiknya kita akan memperkenalkan diri lebih dahulu. Saya host pertama yaitu Yunisa Cinta Priyananda dan rekan saya. Dengan saya host kedua Siti Aisyah M. Oke, selanjutnya adalah lalu bagaimana sih sebenarnya Islam memandang LGBT? Apakah pembahasan ini hanya soal menerima atau menolak? Bagaimana hubungan antara HAM dengan ajaran Muslim? Nah, untuk membahasnya secara lebih mendalam lagi, hari ini telah hadir 4 narasumber yang akan membantu kita memahami isu ini dari sebagai sudut pandang. Mungkin dari narasumber pertama. Assalamualaikum, sebelumnya saya sangat senang ya bisa bergabung dalam podcast ini. Sebelumnya nama saya Nevi Amanda Gumayantari. Saya Puput Nasya Pratiwi. Saya Kesha Nugra Agustin. Saya Silmina Bila. Oke, setelah kita berkenalan dengan para narasumber nih Kak, sebelum membahas dari pandangan Islam terlebih dahulu, mari kita pahami terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan LGBT itu. LGBT itu merupakan singkatan dari lesbi, gay, dan biseksual, transgender. Istilah ini tuh digunakan untuk menggambarkan orientasi seksual maupun identitas gender tertentu yang berbeda dari mayoritas masyarakat. Isu ini tuh menjadi perdebatan karena tidak hanya berkaitan dengan kehidupan pribadi, tetapi juga menyangkut dengan aspek sosial, budaya, hukum, dan agama. Setelah mendengar nih, apa itu LGBT? Mengapa sih isu LGBT ini sering dikaitkan dengan namanya HAM itu? Karena di kelompok pendukung LGBT tersendiri itu berpendapat bahwa setiap individu itu memiliki hak kehidupan masing-masing. HAM ini sendiri pada dasarnya bertujuan untuk melindungi manusia dari perlakuan tidak adil, kekerasan, dan penindasan. Wah, menarik sekali ya tentunya ini. Nah, lalu bagaimana sih Kak Islam memandang LGBT itu? Jadi dalam Islam itu hubungan seksual yang dibenarkan adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan pernikahan yang sah. Salah satu dasar yang digunakan adalah kisah Nabi Lut yang terdapat dalam surah Al-Arafah ayat 80-81. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa kaum Nabi Lut melakukan penyimpangan yang bertentangan dengan fitrah manusia. Ternyata kan di Islam ada nih Kak, Nabi Lut itu melakukan penyimpangan nih. Terus apakah sebenarnya dari Islam sendiri itu mengajarkan kita untuk membenci orang yang memiliki kecenderungan LGBT? Contohnya seperti Nabi Lut tadi. Tentu saja tidak. Jadi Islam itu membedakan antara manusia dan perbuatannya. Setiap manusia memiliki kehormatan sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tetap harus diperlakukan dengan baik. Dihormati hak-haknya dan tidak boleh menjadi korban kekerasan atau perundungan. Yang tidak dibenarkan itu adalah perilakunya apabila bertentangan dengan syariat Islam. Oke, tadi udah dibahas HAM menurut perspektif Islam. Nah, sering muncul pertanyaan, apakah pandangan Islam tentang bertentangan dengan HAM itu sendiri? Sebenarnya Islam juga memiliki konsep hak asasi manusia. Islam menjamin hak hidup, hak mendapatkan pendidikan, hak memperoleh keadilan, hak memiliki harta, dan hak untuk dihormati martabatnya. Namun, dalam Islam, kebebasan bukanlah kebebasan tanpa batas. Kebebasan harus berjalan seiring dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya apa sih Kak perbedaan cara pandang antara HAM modern dan HAM dalam Islam itu?
Jadi perbedaannya itu HAM modern lebih menekankan kebebasan individu, sedangkan Islam menyeimbangkan antara hak individu, kepentingan masyarakat, dan ketentuan syariat. Karena itu, tidak semua hal yang dianggap sebagai hak oleh manusia otomatis dibenarkan dalam Islam. Wah, menarik sekali. Di kalangan kita kali ini kan adalah kalangan Gen Z gitu ya Kak, ya kalangan anak muda. Nah, dampak sosial dan tantangan generasi muda. Bagaimana sih Kak fenomena LGBT dipandang dalam kehidupan sosial saat ini? Dalam perkembangan teknologi media sosial itu membuat berbagai ide dan gaya hidup itu lebih mudah tersebar ke seluruh dunia gitu Kak. Generasi muda itu sering menerima informasi tanpa melakukan penyaringan berdasarkan nilai agama maupun budayanya. Karena itu penting bagi mahasiswa itu untuk memiliki pemahaman yang kuat agar mampu bersikap kritis kemudian terhadap berbagai isu yang berkembang. Oke nih Kak, setelah mendengarkan beberapa pendapat yang berbeda, terus menurut Kakak apa sih yang harus banget kita lakuin nih sebagai Gen Z, sebagai generasi muda muslimnya itu? Untuk yang pertama ya Kak, itu harus memperkuat pemahaman agama itu sendiri. Kemudian yang kedua itu memilih lingkungan yang sehat. Kemudian yang ketiga itu membiasakan diri itu mencari informasi dari sumber yang terpercaya sebelum mengambil kesimpulan terhadap suatu isu. Oke, dari yang sudah dijelaskan oleh beberapa narasumber kita hari ini, mari kita ambil contoh yang sering muncul di media sosial. Nah, contohnya itu ketika ada tokoh publik yang secara terbuka mengaku sebagai LGBT. Biasanya masyarakat terbagi menjadi dua kelompok. Ada yang mendukung atas dasar HAM dan ada juga yang menolak atas dasar agama. Nah, di sini saya pengen tahu penjelasannya nih Kak. Bagaimana pendapat para narasumber? Pendapat dari Kak Nevi terlebih dahulu. Kalau menurut saya itu kita mampu membedakan antara menghormati seseorang sebagai manusia dan menyetujui seluruh perilakunya dan pilihannya. Dalam Islam kita itu tetap wajib menjaga adab dan menghormati sesama manusia. Namun kita juga tidak boleh mengubah prinsip agama yang hanya suatu pandangan sedang populer. Itu menurut saya. Saya setuju dengan pendapat Kak Nevi, karena banyak orang menganggap bahwa jika tidak mendukung LGBT maka berarti membenci pelakunya. Padahal tidak demikian. Kita bisa menolak suatu perilaku berdasarkan keyakinan agama tanpa harus melakukan penghinaan ataupun kekerasan terhadap orang tersebut. Jadi toleransi itu nggak selalu tentang yang namanya persetujuan ya Kak? Benar, toleransi itu berarti hidup berdampingan secara damai dan menghormati hak dasar manusia. Bukan berarti harus menyetujui semua pilihan hidup orang itu. Wah, menarik sekali pendapat dari Kak Nevi dan Kak Nasyah. Lalu nih, dari pandangan mahasiswa muslim di era modern, sebagai mahasiswa yang hidup di era globalisasi, nah bagaimana sih seharusnya kita menyikapi berbagai isu seperti LGBT itu Kak? Mahasiswa itu harus memiliki kemampuan berpikir kritis, jangan langsung menerima atau menolak suatu informasi hanya berdasarkan unggahan media sosial. Kita perlu membaca sumber yang terpercaya, memahami perspektif agama, hukum, dan sosial secara seimbang. Berarti penting banget nih buat kita nerima informasi itu sebagai yang benar-benar informasi utuh nih ya Kak. Sangat penting. Banyak perdebatan terjadi karena orang hanya membaca judul tanpa memahami isi dan konteksnya. Selain itu Kak, mahasiswa itu juga harus memperkuat identitas keislamannya. Karena tantangan generasi muda itu saat ini bukan hanya perkembangan teknologi aja, tetapi juga perubahan nilai dan moral yang sangat cepat. Nah, lalu apakah memperkuat identitas keislaman itu berarti menutup diri dari perbedaan gitu ya Kak? Tentunya tidak sih Kak. Islam itu mengajarkan dialog, musyawarah, dan penghormatan terhadap semua sesama manusia. Namun, seorang muslim itu tetap harus memiliki prinsip yang kuat berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Nah sekarang aku mau nanya nih Kak ke masing-masing narasumber, gimana sih sikap yang seharusnya dimiliki oleh seorang muslim terhadap isu LGBT yang lagi marak ini? Kalau bagi saya itu tetap berpegang pada ajaran Islam yang sudah diajarkan sebaiknya dan selayaknya itu seperti apa. Kalau bagi saya sih menghormati martabat setiap manusia tanpa melakukan kekerasan atau diskriminasi.
Kalau menurut saya yaitu menyampaikan pendapat dengan santun dan berdasarkan ilmu. Kalau pendapat saya sendiri itu mengutamakan dakwah yang bijaksana sebagaimana itu dari perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 125, yaitu berdakwah dengan hikmah dan nasihat yang baik. Wah, luar biasa sekali pendapat dari para narasumber kita ya, Kak. Nah, jadi intinya adalah Islam mengajarkan keseimbangan antara menjadi prinsip agama dan menjaga akhlak terhadap sesama manusia. Betul nih Kak. Oke, sebelum kita mengakhiri podcast ini nih Kak, aku mau banget dengar masing-masing satu pesan singkat dari masing-masing narasumber. Kalau pesan dari aku tuh pelajari setiap isu itu dengan ilmu bukan dengan emosi. Kalau dari aku itu sampaikan pendapat dengan santun dan penuh adab. Yaitu hormati sesama manusia tanpa meninggalkan keyakinan agama. Sebagai generasi muda itu harus berpikir kritis, bijak dan berakhlak mulia. Wah, luar biasa pesan-pesan dari para narasumber kita hari ini, Kak ya. Alhamdulillah dari diskusi hari ini kita dapat memahami bahwa isu LGBT merupakan isu kompleks yang sering dikaitkan dengan HAM. Nah, dalam perspektif Islam, perilaku homoseksual tidak dibenarkan karena bertentangan dengan syariat Islam itu sendiri. Namun, Islam tetap mengajarkan penghormatan terhadap martabat manusia dan melarang tindakan kekerasan maupun perundungan terhadap sesama manusia. Sebagai manusia Islam nih Kak, kita dituntut untuk mampu memahami isu-isu kontemporer secara kritis, bijaksana, dan berdasarkan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang udah bersedia menemani kita sampai akhir podcast ini. Oke, langsung saja kita tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.